Merdeka, merdeka, merdeka. Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob ya. Hari ini adalah hari perayaan Hari Kemerdekaan yang ke-79. Semoga sahabat-sahabat Bob merayakan dan jangan lupa pasti banyak acara-acara di komplek atau dimanapun guys ya. Enjoy, kita sekarang mau update tentang Inter. Nanti malam jam 23.30 waktu Indonesia Barat akan bergulir kembali Serie A. Dan laga pembuka adalah juara bertahan Inter akan dijamu oleh Genoa. Genoa ini juga bukan kaleng-kaleng, walaupun 5 pertandingan terakhir Inter tidak pernah kalah melawan mereka. Tapi di pertandingan terakhir Inter ditahan imbang. Jadi tidak boleh anggap remeh. Apalagi pemain-pemain Inter sekarang hampir semuanya ready. Hanya Zelensky yang masih cedera dan juga Stefan de Vrij. Taremi sudah dipanggil, bahkan Bang Opik dan Korea juga dipanggil Inzaghi. Jadi mereka juga menggunakan formasi yang sama 3-5-2. Bagaimana guys prediksinya? Apakah kira-kira Inter bisa menang? Kalau gue yakin Inter bisa menang 2-0 di kandang Genoa nanti malam. Jangan lupa kita akan live reaction dan ikut juga kuisnya di grup gua, di grup WA Bung Bob. Nanti ada di kolom description. Semoga semakin seru guys ya, semakin seru. Nah, Inter juga kemungkinan akan menurunkan langsung ya Jan Somers, terus di kanan akan ada Bisek, bukan Pavard yang favorit. Ada Bastoni dan juga ada Acerbi. Di kiri udah pasti Di Marco, di kanan Dumfries atau Darmian. Di tengah akan kembali trio lini tengah kita, Hakan, Google Man, dan GPS Man. GPS Man Mkhitaryan, Google Man alias Barella. Di depan duet Tula. Nah, Genoa akan semakin berkurang karena Gudmundsson yang diincar Inter ternyata pindah ke Fiorentina. Jadi, kita tidak akan melawan Gudmundsson nanti ya guys. Jadi, tenang aja. Gak apa-apa. Biasa dalam sepak bola, bursa transfer, gembar-gembor, gak dapat juga gak masalah guys. Jadi, gak usah khawatir guys ya. Apa sih yang dibilang Inzaghi ya? Laga pembuka tidak pernah mudah. Melawan Benoa, kami butuh back penting. Nah ini ya guys ya. Inzaghi sudah wanti-wanti ke manajemen, dia butuh 2 lagi, penyerang 1, back 1. Tapi dia butuh back banget gitu ya. Kenapa? Karena ya cederanya si Buchanan ini jadi akhirnya harus mencari menggunakan rencana cadangan ya guys ya. Jadi kita tunggu siapa kira-kira yang akan datang di back itu kita belum tahu. Terus juga Inzaghi diwawancara sebelum pertandingan ya, dia bilang begini ya, ini melawan Genoa ini nggak gampang, tapi kita sebagai favorit itu biasa ya, mau kita memenangkan Serie A atau tidak tetap menjadi favorit. Tapi bagaimana menjadi diri sendiri ya, yang lalu sudah berlalu ya. Intinya kemarin juara, ya sekarang kayak Pertamina, mulai dari nol lagi ya guys ya. Jadi intinya sekarang Inter juga akan siap dan meladeni pemain yang memenangkan Serie A di musim lalu akan bertemu dengan Genoa, semua pemain-pemain itu kecuali mungkin Bisek yang akan menjadi starter ya, bukan Benji. Karena mungkin Benji juga kebugarannya, terus yang lain, tapi Bisek memang susah. Ini salah satu ya, seperti komentator-komentator Italia bilang nih, calon pemain besar, calon back hebat, dan benar-benar. Nanti kita akan bicara Bisek di belakang sedikit ya guys. Jadi, kami akan melawan tim yang sehat dan sangat baik. Suasana akan panas dan kami bersiap untuk memberikan yang terbaik. Lautaro Martinez juga ready, si Thuram yang kemarin mencetak gol di Chelsea juga ready. Jadi aman ya guys ya. Terus juga dia bilang bahwa ya kehilangan Buchanan ini jadi PR ya. Jadi akhirnya dia butuh back. Nah kita tunggu aja siapa. Apalagi kemarin dia juga mendapatkan 3 pemain, si Josep Martinez, Zelensky, dan Taremi. Taremi dia puji begitu hebat, ya begitu kuat. Zelensky juga jangan disalah. Jadi jangan salah. Jadi Inter benar-benar mendatangkan pemain-pemain yang luar biasa dan free gitu loh. Hanya Martinez yang berbayar. Dan guys, sedikit ya gue imbau ya. Kita nggak usah silau dengan tetangga ya. Mereka mau beli apa, kita apa yang mau dibeli. Ini yang gue bilang ya. Bahwa tim Inter tuh udah komplit. Hanya butuh tambahan. Jadi kita nggak perlu lagi pemain ini, pemain itu. Milan beli Fofana. Ya, Juventus beli ini. Atalanta beli ini. Ini beli ini. Nggak usah khawatir. Kita tuh udah kuat. Dan bahkan kita diprediksi akan bisa mempertahankan gelar Serie A. Jadi nggak usah khawatir. Jadi Inzaghi udah siap. Timnya juga
tetap mempertahankan rasa lapar, semangat. Jadi kita akan lihat nanti. Jangan lupa, nanti kita akan live reaction. Dan ini yang dibilang Inzaghi tentang si Zelensky. Ini adalah kudeta yang luar biasa. Siapa sih yang nggak senang, pelatih mana sih, tim mana sih yang nggak senang mendapatkan Zelensky yang begitu hebat, begitu oke di Napoli, dan dia udah lama di Italia, didapatkan secara gratis. Gelandang hebat, dan bahkan ini ya salah satu yang bisa menjadi cadangannya Mkhitaryan, atau Mkhitaryan yang akan menjadi cadangan. Ini luar biasa. Jadi ini adalah luar biasa. Taremi, Josep Martinez juga seorang profesional yang mau belajar, kata dia. Jadi udahlah, kita sudah, kalau gue udah puas ya, nggak dapat Gudmundsson juga nggak ada apa-apa ya. Kita yang penting sudah komplit ya. Yang penting Lautaro Martinez tidak pergi, si Thuram tidak pergi, itu udah aman. Lini tengah, lini belakang, Barella, Bastoni masih ada. Kita udah tenang guys, jadi aman. Nah, ini dia tentang Bisek. Inter siapkan kontrak baru untuk Jan Bisek. Sekarang kontraknya sampai 2028 dan akan diperpanjang mungkin sampai 2020 plus kenaikan gaji ya. Ini pemain hebat, bahkan sudah ditawar 12 juta, Inter cuma mengeluarkan 5-6 juta dengan cicilan pula ya selama 3 tahun. Jadi ini gila men ya, jadi gila men kalau Jan Bisek ini. Kalau Inter bisa mengikat, ini juga calon pemain besar ya. Ya di Italia ini juga lagi viral juga nih si Jan Bisek nih ya. Jadi kita nggak usah khawatir, kita nggak mendapatkan siapa namanya back tuh, siapa back yang kita incar kemarin, si Cabe yang ya udahlah, kita udah punya Jan Bisek jauh lebih bagus daripada itu. Jadi tenang aja, kita tunggu perpanjangan kontrak Jan Bisek. Ini luar biasa penampilan dia pramusim, dan gue yakin dia di musim ini juga akan jauh lebih baik ya. Ini yang dibilang oleh si Mkhitaryan alias GPS Man. Kalau yang belum tahu, saya ingin bertahan lama di Inter, Zelensky lebih berteknik dibanding saya. Nah, Mkhitaryan adalah krusial, dan inilah senjata rahasianya Inzaghi guys ya. Jadi dia pengen bertahan di Inter, pengen pensiun. Kontrak sampai 2025, tapi ada opsi sampai 2026. Ini bukan tergantung saya. Ini semua tergantung dengan klub ya. Kalau klub menginginkan saya akan pensiun di sini ya. Dan dia memuji Zelensky, ya dia punya teknik yang bagus dibanding saya, dan kita punya karakter yang berbeda, dan itu menguntungkan skuad. Buat Taremi, dialah pemain yang kuat, dan saya pernah bertemu waktu melawan Porto, jadi kita oke banget ketemu pemain-pemain ini, kata si Mkhitaryan. Jadi kita tunggu gebrakan Mkhitaryan. Gue berharap dia mencetak gol ya, mencetak gol dan mencetak assist semakin banyak di musim ini. Tua-tua keladi makin jadi ini. Silakan Mkhitaryan ya, oke banget ya. Ini dia guys, jadi si Inzaghi ternyata selain pemain-pemain senior, dia juga memanggil 3 pemain muda. Pertama adalah Fontanarossa, ini juga bagus ya, kemarin menjadi pelapisnya Bastoni, dia akan dipanggil. Terus juga ada yang namanya pemain muda Barend Brugge ya, ini musim lalu di Primavera cetak 9 gol dan 10 assist, gila men ya, keren banget. Terus Cueto ya, Cueto ini pemain Venezuela berusia 18 tahun, tetapi musim lalu mencetak 5 gol dan 4 assist. Ini keren ya, semoga aja dia mendapat kesempatan di tim senior nanti melawan Genoa. Inter menang besar, masukin pemain-pemain Primavera, ini akan lebih baik ya. Terus Inzaghi juga bilang kemarin, tadi gue lupa ya, bahwa dia sudah punya 5 penyerang. Lautaro, Thuram, Taremi, terus ada Arnautovic dan Korea ya. Sambil menunggu pasar ya, kami akan membawa mereka Korea dengan Arnautovic. Jadi ya kita lihat aja nanti guys siapa yang akan keluar, karena Bang Opik nggak mau keluar. Jadi ya udahlah, kan yang namanya dia punya kontrak kita juga hargai, jangan dibully. Begitu juga Korea punya kontrak. Kalau mereka nggak pengen pindah ya nggak bisa, klub nggak bisa semena-mena ya guys ya, kecuali ada kesepakatan. Jadi aman-aman aja guys ya. Semoga aja Korea cetak gol dan dia juga makin gacor. Ini Inter juga semakin dekat mendapatkan Palacios ya. Ini pemain muda dari Argentina ya. Sekarang dia itu sudah tidak dipanggil klubnya untuk bermain, dan ini udah selangkah lagi Inter kemungkinan mengeluarkan sekitar 5 juta ya untuk mendapatkan 2 tim yang punya, dan ini lagi negosiasi. Kemudian minggu depan udah oke, dan tekniknya, skillnya luar biasa. Ini kalau didatangkan Inter gila men, keren banget nih buat tambahan di back kiri kita guys. Kita tunggu aja Palacios. Dan selain Palacios juga kemarin ya, ini dia guys ya, kasihan ya, pemain bagus kayak Cisa aja bisa dibuang oleh Thiago Motta. Sama kayak Mourinho dulu ngebuang siapa, Pogba, siapa, Salah ya. Itu biasa ya. Itu kuasanya pelatih karena nggak cocok dengan ininya. Dan ternyata si Cisa ini akhirnya agennya kemarin nemuin Inter dan si AC Milan.
Dan Inter Milan juga agak diragukan dengan skemanya Inzaghi 3-5-2, bisa nggak dia beradaptasi? Sementara waktu zaman alergi 3-5-2 tidak bisa gitu loh. Tapi kita lihatlah, apakah Cisa ini akan datang atau tidak, atau mungkin musim depan karena free. Kita tunggu aja guys, ya. Ini pemain bagus tetapi kebuang ya, ya sayang banget. Tapi ya sudahlah guys, kita tunggu aja bagaimana. Yang jelas satu lagi, Inter juga semakin dekat untuk mendatangkan Jonathan David ya. Ini pemain Lille yang kemarin menyingkirkan timnya Mourinho ya, dan ini juga kontraknya akan habis di 2025 ya. Ini kartu asnya ada di Buchanan karena satu tim, satu negara ya, di negara Kanada. Semoga aja Buchanan bisa membujuk Jonathan David ke Inter musim depan, dan Inter juga kebayang ya, ada Lautaro, ada si Taremi, ada si Thuram, dan tambah lagi si Jonathan David. Gila-gila men ya. Kita tunggu ini jagonya Inter untuk mendapatkan pemain-pemain free. Kita tunggu Jonathan David musim depan menyusul si Buchanan. Juga Inter sama AC Milan kayaknya cenderung menerima proyek renovasi San Siro ya. Karena kalau untuk bangun stadion sendiri itu kan nggak sedikit duitnya. Jadi kalau memang oke, kita tunggu aja bagaimana update-nya. Yang jelas ya bagus, Inter harusnya punya stadion yang baik ya. Ini juga kemarin si Faye juga ditawarkan Barcelona ke Inter dengan diskon, tetapi Faye ini juga bagus, dibeli 60 juta, tapi kemarin si Barcelona kan baru beri Dani Olmo ya, itu sekitar 60 juta. Mereka lagi nggak punya duit nih guys, Barcelona ini. Jadi akhirnya mereka mencoba jor-joran menjual, tapi Inter kayaknya nggak jadi mengambil Faye karena Palacios sudah semakin dekat guys ya. Kita tunggu, Faye juga bagus, tapi Palacios lebih oke guys, karena harganya murah ya. Kalau si itu mintanya 20 juta gitu loh. Nah ini Gudmundsson sudah tes medis kemarin di Fiorentina, sudahlah kita Lego aja, itu biasa dalam sepak bola guys ya. Kita juga bisa mendapatkan pemain-pemain free, itu juga udah mau ke Milan tapi kita yang dapat, sama ini udah mau ke Inter tapi Fiorentina yang dapat. Itu biasa dalam sepak bola, jangan baper guys ya. Kita tunggu gebrakan-gebrakan Inter. Ini sedikit gua kutip Rio Ferdinand ya. Mourinho dia tidak cocok lagi melatih tim Eropa. Ini seperti di video gua sebelumnya bahwa Mourinho memang udah habis masanya di Eropa kalau menurut gua ya. Nggak tahu yang masih idola Mourinho, sorry ya, tapi gue bilang memang dengan cara dia melatih dengan cara kuno, old fashion, ya susah dia untuk menjaga pemain-pemain muda. Pemain-pemain muda nggak bisa digertak-gertak kayak gitu guys ya. Cara pendekatannya berbeda, sama lah kayak lu punya anak, bagaimana lu mau didik anak lu, nggak gampang kan? Nah sama, Mourinho dengan cara begitu nggak bisa. Jadi gue setuju dengan apa yang dibilang Rio Ferdinand. Dia mungkin lah cocok ya dia jadi komentator bola aja lah daripada jadi pelatih yang kalah-kalah mulu ya. Kemarin juga tersingkir ya. Itu sih kalau menurut gua. Jadi kita tunggu aja. Nah ini juga si Tessmann kemarin gagal ke Inter, sekarang gagal ke Fiorentina. Ternyata gagal ke Inter gara-gara Tessmann ayah sama agennya meminta 22,2 juta komisi. Ke Fiorentina juga begitu. Venezia udah oke, kenapa? Ya sekarang ke Torino, nggak tahu lah bagaimana. Ini juga kasusnya Samardzic kembali terulang ya. Ini guys yang perlu digarisbawahi. Bagi saya Inter masih terlihat sangat solid. Ini Iglitari ya. Dengan kekuatan Inter yang tidak ada yang berubah, malah bertambah dengan pemain-pemain kelas atas. Jadi dia tetap favorit Iglitari. Milan dengan pelatih barunya punya konsep ya, punya ide yang jelas. Si Napoli punya Conte, tetapi Conte ya harus menyelesaikan masalah dengan Osimhen, Lukaku, jadi ya udahlah. Oh ya sedikit, Skriniar juga udah dibuang sama PSG. PSG tadi malam menang 4-1 dan si sinar raket juga udah nggak dimainkan. Itulah, itu yang namanya yang ditanam itu yang terjadi buat dia ya guys ya. Nah itu sedikit ya guys. Jadi kita tunggu aja nanti. Jangan lupa kita lakukan live reaction. Ini juga gua juga bingung ya. Video tidak menyiarkan, BeIN Sport tidak menyiarkan, ya kita lihat aja nanti pakai apa kita akan nontonnya. Yang penting tetap semangat, membumi, rendah hati, karena Inter kita ingin selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye!